Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Nuh, bacaan pertama, mengajak kita sampai pada permenungan Allah yang berbelas kasih kepada umat manusia, berusaha membebaskan manusia dari kuasa dosa. Maka seluruh dunia diliputi air bah, dan yang memperoleh keselamatan adalah Nuh beserta segala sesuatu yang dibawanya. Namun dalam perjalanan hidup, dosa tidak terhenti. Maka dikirim pula putra terkasihnya, Yesus Kristus, untuk membebaskan dunia dari kuasa dosa dan kegelapan. Tuhan Yesus mengajarkan kasih Allah dengan amat mendalam. Si buta, kita bisa membayangkan ketika buta itu semua serba gelap, tidak bisa melihat sesuatu pun. Dan pada zaman Yesus ke sana, entah buta, entah lumpuh, entah apapun cacat celah hidup manusia, diartikan akibat dari dosa. Sekarang pun seringkali sakit itu dianggap akibat dosa. Saya sakit kepala juga, ada yang mendoakan, "Tuhan ampunilah dosa romo kami supaya kepalanya segera sembuh." Ya betul juga. Minimal saya didoakan masih sadar punya kepala. Tetapi peristiwa si buta itu peristiwa alam. Menjadi sangat tidak baik ketika buta itu terjadi pada diri kita orang-orang sehat. Yang buta bukan mata fisik lagi, tetapi buta hatinya. Maka juga muncul saking gelapnya hati, menjadi istilah tidak manusiawi lagi. Dia membabi buta, wis babi jek wuto, sangat jelek sekali.
Dan Tuhan Yesus membuka mata si buta itu sehingga bisa melihat dengan jelas, dengan terang. Apa yang diharapkan bisa kita lihat bersama adalah melihat karya kasih Tuhan sendiri yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon supaya hati kita diterangi oleh cahaya kebangkitan Yesus Kristus, supaya kita bisa melihat kehidupan ini dengan sukacita, supaya kita dimampukan bersyukur oleh karena segala sesuatu yang kita alami, yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Tuhan menerangi hati kita kini dan sepanjang segala masa.